Halo teman-teman, perkenalkan saya Feby Dwi Nandara dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Pada kali ini, saya akan mengidentifikasikan kualitas udara di sekitar rumah saya. Sebelumnya, apakah kalian tahu peranan udara bagi makhluk hidup? Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting bagi penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada udara? Maka semua akan mati karena tidak bisa bernafas. Peranan penting dari udara ini bukan hanya digunakan untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup. Namun, dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Perubahan lingkungan udara disebabkan oleh pencemaran udara, yaitu masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan. Terdapat dua jenis sumber pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran akibat sumber alamiah, seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, dan debu. Yang kedua berasal dari kegiatan manusia seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, persampahan baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran, dan rumah tangga. Pencemaran udara dapat terjadi di mana saja, seperti di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran seperti ini sering disebut dengan pencemaran dalam ruangan, sedangkan pencemaran di luar ruangan berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alamiah oleh makhluk hidup. Pada bagian indoor rumah saya terdapat sofa, tirai, dan karpet yang dapat mengakibatkan penurunan udara jika tidak rajin dijemur atau dibersihkan, karena dapat menimbulkan sumber debu dan tempat tumbuhnya dasmit. Dasmit sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan gatal-gatal dan iritasi. Sedangkan pada bagian outdoor rumah saya terdapat beberapa tanaman di halaman rumah yang dapat menyerap polutan di sekitar rumah. Environmental Protection Agency menyatakan bahwa paparan polutan pada udara dalam ruangan justru berpeluang memiliki dampak lebih besar bagi kesehatan dibanding polusi di luar ruangan. Kualitas di dalam rumah bisa 2 hingga 5 kali lebih kotor daripada kualitas di luar ruangan. Sumber polusi di dalam ruangan seperti asap rokok, bulu hewan peliharaan, debu tungau, dan kotoran menyebabkan kualitas udara di rumah menjadi tidak sehat. Buruknya kualitas udara di dalam ruangan memiliki pengaruh negatif untuk kesehatan kita dan beresiko menyebabkan alergi hingga asma. Cara mengatasi polusi udara di dalam rumah, yang pertama, dapat memanfaatkan tanaman untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Selain berfungsi untuk mempercantik ruangan, menempatkan tanaman di dalam rumah juga dapat membantu untuk membersihkan udara dengan lebih efektif serta memberikan efek relaksasi. Yang kedua, rutin membersihkan perabotan lembut yang ada di rumah. Salah satu sumber polutan di dalam rumah adalah partikel debu, tungau, dan bakteri lainnya yang menempel dan masuk ke dalam pori-pori kain perabotan lembut seperti sofa, karpet, tirai, dan tempat tidur. Untuk itu, sangat disarankan untuk membersihkan perabotan tersebut menggunakan mesin penyedot atau vakum minimal 1-2 kali dalam 1 bulan. Selain itu juga dapat menggunakan mesin vakum yang menggunakan air sebagai media penyaringan agar lebih baik, karena debu dan tungau akan terperangkap di dalam air dan tidak lepas kembali ke udara. Dan yang ketiga adalah pentingnya ventilasi di rumah. Rumah yang sehat tentunya memiliki sirkulasi udara yang baik. Adanya ventilasi di rumah dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kelembaban di dalam ruangan. Selain itu, polusi di dalam rumah dapat berganti dengan udara dari luar yang lebih segar dan menyehatkan. Tentu, hal ini akan bagus untuk kesehatan anggota keluarga kita. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video ini. Bye-bye.